Ada banyak sekali profesi di dunia ini, namun seringkali hanya ada sedikit yang benar-benar bisa kita pilih. Bahkan jika kau akhirnya memasuki industri dan bekerja keras, kehidupan yang membuat orang lain iri hanya bisa diimpikan setelah beberapa teguk minuman. Beberapa orang dapat mencapai garis finish setelah bekerja keras, sementara yang lain tidak. Dan yang menentukan semua ini adalah latar belakangmu. Setiap kali aku lewat sini, aku ingin masuk dan melihat-lihat sambil membayangkan suatu hari aku akan bisa memakai perlengkapan ini juga. Meskipun aku belum bisa dianggap sebagai seorang petualang, selama aku terus bekerja keras, aku pasti bisa. Dan ini adalah pemuda yang akan menjadi MC kita pada cerita kali ini. Dia bernama Ko Cheng. Cheng itu memiliki kebiasaan untuk mencatat item-item baru dan suka untuk mencari informasi tentang semua item. Namun tidak berselang lama, datanglah seorang pemuda dengan ditemani dengan seorang bodyguard. Nampaknya pemuda ini adalah salah satu pemimpin guild besar. Itu terdengar dari pengawalnya yang berkata, "Tuan muda, kita tidak punya banyak waktu. Anda masih punya sejumlah membership petualang untuk diproses ketika kita pulang." Kemudian datanglah petugas yang menyambut kedatangan mereka. Petugas itu sedang memperkenalkan beberapa item terbaru kepada pelanggannya dengan sangat detail. Chen yang penasaran lalu mendekati item itu, yang membuat si pemuda heran. Ada juga orang di sini. Orang itu pun bertanya pada petugas, apa orang itu seorang reporter? Tidak, dia pelanggan tetap yang sering datang ke sini. Tipe orang yang melihat tapi tidak pernah membeli apapun. Orang itu lalu mendekat ke arah Chen. Hei, sepertinya kau petualang level 3, pelanggan. Dia melihat status dari Cheng, di mana jumlah masuk ke dalam dungeon sudah 67. Tapi belum ada satu portal pun yang telah Cheng selesaikan. Cheng pun menanyakan apa ada yang bisa dia bantu. Orang itu ingin tahu apa yang Cheng tulis. Tapi setelah tahu bahwa yang ditulis Cheng hanya membandingkan item, orang itu langsung merendahkan dan meminta Cheng untuk tidak bermain-main di tempat seperti ini. Sambil mendengarkan ocehan dari orang yang tidak dia kenali, Cheng hanya bergumam. Sebenarnya apa yang dia bicarakan? Cheng lalu berniat pergi. Namun dia dihentikan oleh orang itu dengan menahan pundak Cheng. Setelah itu terjadi sebuah reaksi dari sentuhan orang itu pada Cheng. Refleks dengan cepat Cheng menghempaskan tangan orang itu dan berkata agar tidak menyentuhnya. Mendengar kata-kata Cheng, tentulah pria itu langsung naik pitam, jangan menyentuhmu katamu. Sementara Cheng yang terengah-engah hanya bergumam, aku tersentuh oleh kekuatan sihir dan aku mengalami reaksi alergi lagi. Tapi di tengah gumamannya Chen tidak sadar ada boreman mentah yang mengarah padanya. Buak, bogem itu mendarat mulus di perut Cheng tanpa mampu dihindarinya. Dengan wajah yang sangat kesal, dia berkata, jangan menyentuhmu kau bilang. Makan ini dasar bajinggul. Tentu saja Cheng langsung terkapar tanpa bisa melawan. Melihat itu petugas pun mencoba membantu Cheng. Terlihat dari lubang hidung Cheng mengeluarkan banyak darah. Dengan entengnya tanpa bersalah orang ini mencurigai Chen sebagai mata-mata, dan jika dia bertemu lagi dengan Chen dia akan langsung mewasalamkannya. Setelah itu Chen bergegas pergi dengan wajah yang menahan sakit sekaligus amarah. Setelah merasa lebih baik, Chen mengira bahwa orang itu berasal dari guild besar, maka dari itu dia lebih memilih untuk tidak berurusan dengannya. Apalagi dengan Chen yang tidak memiliki profesi sama sekali, itu membuatnya tidak memiliki masa depan. Lalu diceritakan awal dari adanya petualang, di mana pada suatu hari, dungeon muncul di seluruh dunia. Sementara itu para ahli dari berbagai negara mempelajari data yang berasal dari portal tersebut. Pada awalnya hanya beberapa monster merangkak keluar dari portal, tetapi setelah beberapa saat, jumlah monster tiba-tiba bertambah, dan situasi dengan cepat menjadi tidak terkendali. Berbagai negara membentuk kekuatan militer gabungan. Namun senjata modern tidak efektif melawan para monster itu. Untungnya sebelum dipaksa menggunakan senjata nuklir, seseorang menemukan prajurit yang tiba-tiba mengeluarkan kekuatan khusus selama pertempuran dengan monster. Setelah mempelajari antara pejuang dan monster ini, profesi petualang pun muncul di dunia. Orang biasa mendapatkan profesi petualang setelah mengalahkan monster pertama mereka. Proses ini mirip dengan menggambar karakter atau hadiah yang kuat dalam sebuah game. Cheng lalu melihat apa yang dia dapat. Tapi apa yang dia dapat merupakan hadiah yang lebih langka daripada hadiah tertinggi. Industri ini
telah berkembang selama beberapa tahun, dan para petualang telah menjadi profesi dengan potensi kekayaan terbesar. Mereka yang memiliki bakat luar biasa dapat melambung tinggi, menjadi bintang dan idola. Tapi orang biasa tidak mempunyai nasib selain menjadi manusia yang antah berantar, tanpa dihargai orang lain. Terlebih lagi orang-orang dengan latar belakang miskin, hanya bisa dimangsa dalam perburuan sumber daya. Kemudian Shin berpindah memperlihatkan di sebuah tempat terbengkalai. Sudah ada beberapa petualang dengan level tinggi. Di sana juga ada Chin yang nampaknya akan mengikuti raid kali ini. Dia cukup heran di mana penyerangan kali ini, beberapa memiliki level 20. Dia pun bertanya-tanya apa kita akan memasuki portal level tinggi kali ini. Cheng lalu disapa oleh beberapa orang. Dia pun menghampiri mereka yang sudah Cheng kenali dan sedikit berbincang-bincang. Kemudian datang juga perempuan healer level 6 bernama Xia Qian. Cheng dan Xia Qian nampaknya sudah saling mengenal, mereka pun sedikit berbicara. Namun di saat mereka asik berbicara, fokus mereka teralihkan pada seseorang yang datang. Itu adalah pria yang menghajar Cheng di toko waktu lalu. Kali ini dia datang dengan full equipment-nya. Dia lalu menyembunyikan equipment yang dia pakai dan memberi perintah pada semuanya untuk segera mulai raid-nya. Tentulah panik Cheng melihat orang itu. Bukankah dia yang ada di toko sebelumnya, kenapa dia ada di sini? Dia lalu menyanjung kinerja bawahannya yang baik, serta akan memberikan hadiah. Tapi dia lalu melirik ke arah lain, karena sadar ada yang memperhatikannya. Benar saja Cheng seketika panik, dan mengajak Xia Qian untuk pergi. Sialan, dia melihatku. Namun sebelum pergi tiba-tiba ada tangan yang menghentikannya. Orang itu berkata dengan wajah mengerikan, "Apa kau mengabaikan kata-kataku, dasar bajinggul?" Cheng kemudian berusaha memberontak. Dia berkata, "Kemanapun aku pergi itu, tidak ada hubungannya denganmu." Dia pun menangkis tangan dari pria itu, sama seperti di toko kemarin. Kelakuan Cheng semakin membuat orang itu naik pitam, sampai urat di wajahnya keluar. Dia lalu menarik kepala Cheng, dan langsung mendaratkan serangan lutut tepat ke perut Cheng. Cheng pun merasakan sakit yang luar biasa sampai dia mengencritkan cairan dari mulutnya. Tidak hanya sampai situ saja, orang itu kemudian mengeluarkan sihir variabel yang bisa saja mengakhiri hidup Cheng. Dengan wajah datarnya pria itu bertanya pada Cheng, "Hi, apa itu sakit sampai kau batuk dan mimisan tanpa sebab?" Orang-orang yang mengenal Cheng berusaha untuk menghentikan pria ini, tapi malah sihir itu langsung dia arahkan pada mereka. Tentu melihat sihir yang dahsyat mengarah pada mereka membuat orang-orang langsung panik kalang kabur. Tapi beruntungnya ledakan sihir itu tidak mengenai orang-orang. Li Hexian langsung dimarahi oleh perempuan yang menjadi petugas asosiasi karena sudah membuat kekacauan. Dengan santainya Li Hexian meminta maaf karena tangannya tadi terpleset. "Emang sembarangan banget ini orang." Sambil berdiri dia mengejek Chen, "Jadi kau terlahir yang menjadi pecundang ya? Aku merasa kasihan. Sekarang apa gunanya kau hidup?" Sementara Cheng hanya terdiam sambil menahan rasa sakitnya. Setelah bisa bangun, Cheng bergegas pergi dan dihampiri oleh Xia Qian. Dia menanyakan Cheng apakah baik-baik saja. Tapi di sisi lain dua babatok tersenyum mengerikan. Mereka merencanakan untuk mengirim Cheng ke alam baka demi mendapat pujian dari ketua mereka, yaitu Li Hexian. Mereka semakin yakin karena mendapatkan perintah dari Hexian secara langsung untuk mewasalamkan Cheng. Kemudian si botak memerintahkan semuanya untuk segera masuk ke dalam dungeon. Dia juga menjelaskan kalau monster-monster di dalam sudah diatasi, jadi petualang level rendah akan aman-aman saja. Terlihat Xia Qian sangat khawatir pada Cheng, tapi Cheng menjawab kalau dirinya baik-baik saja. Mereka pun satu persatu mulai memasuki dungeon sesuai arahan si botak. Kini terlihat giliran Cheng yang mulai menyeberangi portal dungeon. Terlihat Cheng yang merasa kesakitan, itu karena setiap kali tubuhnya bersentuhan dengan mana, tubuhnya mengalami reaksi penolakan. Namun Cheng tidak menyerah. Jika dia menyerah begitu saja, dia akan dikalahkan oleh dunia yang kejam ini. Lalu Shin berpindah di dalam dungeon Tower of Forgetfulness. Dan terlihat Cheng yang baru saja masuk dungeon. Tiba-tiba dia langsung mimisan. Apa dia lihat wanita cantik? Tentu saja tidak. Seperti yang barusan dikatakan oleh Cheng, ini adalah efek tubuhnya yang mengalami penolakan terhadap mana. Sambil memegang dadanya, Cheng bergumam, sial, ini terjadi lagi. Teman-temannya pun langsung ke arah Cheng dan menanyakan keadaannya.
Melihat kondisi Cheng yang seperti itu, dua bebenguk ini malahan menghinanya dengan kata-kata yang merendahkan. Sementara Cheng hanya terdiam mendengar ejekan yang mengarah kepadanya. Mereka pun akan segera memulai penambangan kristal di sana. Dan terlihat Xia Qian yang mencari keberadaan dari Cheng yang tiba-tiba saja menghilang dari pandangannya. Ternyata Cheng sedang sangat semangat menambang kristal di sisi lain. Sampai-sampai kejadian itu membuat teman-temannya heran. Padahal sebelumnya Cheng sakit-sakitan, tapi sekarang begitu energik. Salah satu orang berkata, petualang yang ditinggalkan, apa artinya itu? Petualang yang ditinggalkan, selama upacara awakening petualang, dalam kasus langka, mirip dengan profesi tersembunyi, di mana penyakit muncul seiring dengan levelnya. Tubuh mereka menolak sihir, yang menyebabkan reaksi alergi sihir paling buruk dan kerusakan pada semua organ. Banyak penderita penyakit ini mati mendadak di tengah penggunaan skill sihir. Bahkan skill healing sekalipun dapat mengakibatkan kematian. Tidak bisa menggunakan skill, tidak bisa bertarung, orang seperti ini biasanya disebut petualang yang ditinggalkan. Tapi kalian jangan tertipu oleh level 3-nya, dia sudah memasuki lusinan portal untuk mendapatkan pengalaman dan sedikit naik level. Sementara Cheng dia bergumam, meski tidak bisa bertarung aku hanya bisa menggunakan sedikit pengalaman yang ku peroleh dari eksplorasi untuk naik level. Penyakit ini dapat disembuhkan di luar negeri, tapi memerlukan biaya yang sangat besar. Meski begitu aku masih bisa naik level dan menghemat biaya dengan cara ini. Cheng lalu mengeluarkan selembaran iklan perekrutan guild. Dengan semangat membara dia akan berusaha menyembuhkan penyakitnya dan bergabung dengan guild. Dengan tatap mata serius Cheng akan menjadi petualang sekali lagi. Dan akhirnya kristal terakhir pun berhasil dikumpulkan. Mereka pun akan segera keluar dari dungeon itu. Tapi tiba-tiba Cheng merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia merasakan ada pancaran sihir dari bangunan yang berada di atas tebing. Melihat bangunan yang ada dua, Cheng heran. Mungkinkah di sana ada dua bos sekaligus? Tapi tiba-tiba Cheng diserang dari arah belakang. Ternyata itu dilakukan oleh si botak dan kawanannya. Cheng pun sadar siapa yang menyuruh mereka. Tapi dia heran kenapa orang seperti dia sangat ingin mengincarnya. Lalu Cheng mendapatkan hinaan kembali yang menyakiti perasaannya. Dengan tubuh bergetar Cheng tidak menyerah. Dia malah berjalan maju untuk melawan mereka. Xia Qian berusaha untuk menghentikannya. Tapi Cheng tidak peduli dan dia tetap maju. Si rambut gondrong kemudian mulai mengeluarkan sihirnya untuk menyerang Cheng. Tapi Cheng tidak gentar, dia malah tersenyum tipis. Terlihat wajah bengis para kawanan manusia ini. Cheng dengan perasaan kesal mulai mengeratkan giginya. Kalian pikir kalian dewa, bisa menghakimi kehidupan orang lain. Tapi Xin berpindah ke sisi Li Hexian. Dia sedang menerima telepon dari sebuah organisasi, ternyata dia mendapat misi untuk memusnahkan petualang kelas rendah dari asosiasi. Li Hexian dengan tawa jahat berkata pada orang dalam telepon, tak akan ada seorang pun yang keluar hidup-hidup dari tempat itu hari ini. Xin Gun berpindah kembali ke pertarungan Cheng. Kini pria gondrong mulai melepaskan sihir bola apinya. Tapi serangan itu masih mampu dihindari Cheng walau dengan susah payah. Dia pun sampai harus mengalami luka goresan di pipinya. Dari skill verbal level 3 seorang petualang tip sihir. Chen pun hanya bisa melarikan diri tanpa bisa melawan balik serangan-serangan itu. Tapi tiba-tiba sudah ada bola api yang berada tepat di depan tubuhnya. Ledakan dahsyat pun kemudian terjadi. Orang itu pun cukup puas karena serangannya berhasil mengenai Cheng. Tapi tidak disangka ada seseorang yang melompat dari kobaran api itu. Siapa lagi kalau bukan Chen? Kini dia mulai mengeluarkan skill summon weapon dengan tatapan mata penuh amarah. Melihat Cheng, orang ini masih santuy-santuy saja. Tapi beberapa detik kemudian dia panik tak kala Cheng sudah berada tepat di depan matanya. Tapi apa yang terjadi seketika penyakit Cheng kembali kumat. Muncratan cairan yang begitu banyak pun keluar dari mulut Cheng. Dan dia pun saat itu juga langsung terjatuh di hadapan lawannya. Lawannya pun tertawa puas dengan kondisi Cheng sambil menginjak babatuk kepalanya dengan kejam. Dia pun berkata, kupikir kau akan berbuat sesuatu, tapi terima kasih sudah membuat kami tertawa. Dan krot pedang besar pun ditancapkan langsung ke tubuh Cheng. Seketika itu membuat Cheng langsung berada di ambang kematian. Namun tiba-tiba layar sistem muncul menunjukkan sebuah keanehan.
Ternyata bos dungeon diganti levelnya ke level neraka. Seketika itu, dua sosok melesat keluar dengan sangat cepat dari dalam pagoda. Lalu memperlihatkan pria gondrong yang menyadari ada sesuatu yang datang. Tapi dengan cepat, kepalanya langsung menghantam tanah dengan sekali serang oleh sosok itu. Cheng yang kesadarannya mulai menghilang hanya bertanya dengan apa yang sedang terjadi. Ternyata Cheng seperti melihat dua sosok malaikat maut yang sedang mendekat, dan salah satunya sedang mencengkram babatok dari pria sihir yang menyerang Cheng. Ternyata mereka merupakan Soul Reaper, Black and Void Impermanence, yang menjadi sosok bos dungeon level neraka.